Lai berbuku tadi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Salah lawak masuk, lotek, cendol, sado masuk. Tinggal mengantuk lagi. InsyaAllah tidak Alhamdulillah, asyukuru lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah di malam yang ke-10 ini. Tak terasa kita telah memasuki sepertiga 10 hari sudah. Rasa-rasa baru 4-5 hari. Cepat betul. Mari kita tajdid, kita perbaharui. Utama sekali adalah niat, tekad, azam untuk menggapai keutamaan Ramadan. Kesempatan ini tak berulang dia. Adanya ampunan Allah, bau mulut lebih wangi dari harum kasturi, lipat ganda pahala, doa mustajab, bahkan pintu syurga Ar-Rayyan khusus menanti orang-orang yang puasa. Bahkan kata Nabi, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Quran memberi syafaat nanti di hari kiamat. Untuk itu buatlah program agenda hidup kita di Ramadan. Kejar sebelum segala sesuatu terlambat dan kita menyesal. Buatlah Ramadan ini spesial dalam hidupmu. Jangan sampai kita ini begitu diperiksa hati kita, kita ini orang-orang yang biasa-biasa saja. Na'udzubillah. Kita tak ada prioritas, tak ada semangat. Puasa, puasalah. Habis, habislah. Orang beriman itu semangat, menjemput rahmat, mengetuk pintu kasih sayang Allah. Mujahadah, kesungguhan itu harus ada. Baik, salawat dan salam senantiasa lisan kita berqudwah, mengidolakan, menjadikan Rasul adalah figur dalam kehidupan kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Judul yang akan saya sampaikan, kata ketua tadi, terserah Ustaz aja lah. Saya ingin menyampaikan tema yang sesuai kondisi kita umat Islam. Bagaimana mengembalikan kemenangan umat Islam, kejayaan Islam ini. Setiap orang tua, ayah, ibu, atuk, nenek, abang, kakak, harus ada di benak kita ini bahwa kita adalah pemenang. Umat Islam ini adalah kompak, kokoh ukhuwahnya, silaturahimnya, cinta dia kepada agamanya, hubbuddin wa hubbul Islam.
maka aneh kedengarannya jika ada orang senang dengan kemunduran Islam. Itu aneh. Ada yang salah kalau dia membenci agamanya sendiri. Apalagi hanya menonton saja, tak ada mau berbuat untuk agamanya. Ada saya baca tagline, headline di TV-TV, terutama kemarin Jami'atuz Zahidin di Said. Apa kata ucapan hikmah di layar screen? Kalaulah Nabi hanya beribadah dan bermuamalah, maka Nabi tak akan ditemukan di medan pertempuran. Maksudnya apa? Kalau hidup kita ini cuma rumah masjid, kapan mau tegak agamanya? Harus ada orang yang berjuang, paham dia cara membela, menyebarkan dakwah. Tugas siapa? Semuanya. Itu tugas ustad-ustad itu, Pak Ustad. Kalau ndak imam-imam masjid atau tamatan UIN atau tamatan pesantren, tidak. Semua kita harus terlibat. Caranya bagaimana? Satu, kembalikan generasi ini kemana? Ke Al-Quran. Sementara musuh-musuh Islam mengkikis anak-anak kita ini supaya jauh dari Al-Quran. Sibuklah main game, hidupnya dari kafe ke kafe, mall ke mall, karaoke ke karaoke, gaul bebas, pulang jam 1 malam, tak sholat, pakaian yang laki-laki tak menutup aurat, perempuan tak menutup aurat, boncengan yang bukan mahramnya. Inilah hari ini. Coba, betul tak? Makanya kalau saya hitung, ini yang di depan ini senior semua ini. Itulah yang di belakang-belakang itu penerusnya. Jadi siapa besok yang mau menggantikan sop sholat nih, siapa? Maka harus loyal dia. Supaya dia loyal, wala, kalau bahasa Arab itu al-wala, loyal dia kepada agama. Ada sensitif. Kalau bahasa Buya Hamka itu ada ghirah. Dia akan membela agamanya. Saya kalau dah menengok TV One debat yang sekuler-sekuler ni mau muntah, jijik saya menengok. Yang dia musuhi agamanya, yang dia tunjuk-tunjuk ulama, yang dia jelek-jelekkan Islam, benci kalau saya no. Tapi ngakunya Muslim. Ini takut kita anak-anak kita. Bilang sama dia, Bapak Ibu,
Bilang ke dia, I love Islam, I love Allah, I love Rasulullah. Oh, itu baru. Ini I love game. Nah, disuruh nak beli cabai dulu, nantilah. Salat dulu, nantilah. Makan dulu, nantilah. Habislah kita ni. Padahal masjid ini hebat. AC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa? Tanya atuk-atuk kita ni. Dulu musola masjid ada pakai AC. Karpet mewah, berwudu enak, tinggal putar-putar. Dulu keparet lagi, menimba lagi. Harusnya anak kita ini back to mosque, kembali ke masjid. Balikkan mereka ke Al-Quran, balikkan dia ke masjid. Makanya Nabi begitu hijrah dari Mekah ke Madinah, singgah di Quba, dibangun Quba. Singgah di Madinah, berhenti unta di sebidang tanah, dibangun masjid. Coba, apa yang disebut dalam surah Al-Isra itu? Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil. Kenapa Nabi tak Isra'nya dari gunung ke gunung, dari mall ke mall, dari lembah ke lembah? Kenapa harus dari masjid? Bermakna masjid itu menyimpan kekuatan sentral. Karena masjid itu tak ada kepentingan dunia, tak ada kepentingan per orang, dia kepentingan umat. Steril dia. Saya kadang sedih saya. Subuh tadi pun begitu juga, curhat pengurus tu. Kenapa? Apa masalah? Alah dulu Ustaz, masalah kali masjid. Bla 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 bla. Pindah saya ceramah begitu juga. Masa dulu begini-begini. Udah, lupakan. Ayo kita bangun masjid ini, bangun manusianya, semangat menuntut ilmu supaya anak-anak ini besok dialah yang akan menegakkan agama Allah. Sejarah sudah dihilangkan dari mereka. Pembodohan generasi sudah nampak. Maka ada istilah, dulu tamat saya sampaikan buku itu di Al-Falah, Ghazwul Fikri namanya, perang pemikiran. Perang pemikiran ini ada 4 yang mereka inginkan. 1, merusak akhlak, ifsadul akhlak. 2, tahtim as-syakhsiyah, merusak kepribadian. Baru merusak pemikiran, baru setelah itu apa? Murtad, pemurtadan. Kenapa akhlak yang dirusak? Anak-anak ini kalau udah rusak akhlaknya, sungkan dia ke masjid, segan bertemu orang. Akhirnya apa? Putus asa dia. Aku ni dah kotor, aku dah berdosa, aku dah begini, aku dah, udahlah kalian aja lah. Habis. Ini cara mereka ini, yang mereka rusak dari anak kita ni akhlak. Makanya ini ingat nih, yang di belakang-belakang nih, yang mencatat nih. Kalian harus mulia akhlak kalian. Makanya kata Nabi, innama bu'istu. Coba mana yang bisa menyambung hadis ini?
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sampai Allah puji Nabi di surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran ghayra mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau memiliki khuluq, akhlak azim, akhlak yang agung, yang mulia. Coba, makanya salah satu karakter Nabi itu kan sidq, jujur, amanah, penyampai, tabligh, fatanah, cerdas. Itu smart muslim itu yang menjadi ladang dakwah kita. Anak-anak kalau dah pandai main game, buka handphone, sulit untuk jujur. Tengok apa kau, ha? Apa kau tengok? Nggak ada. Tak apa-apa ditengok ya. Banyak yang udah disembunyikan ya. Itu di depan kita. Kalau kita tak ada, kena olah kita. Hati-hati. Banyak membuat anak kita akal-akal aja, panjang akalnya kalau udah dikasih handphone. Kalau orang dulu mana? Salat kau? Ya, salat ya, salat. Takut kita dulu. Sekarang depan nih ya, belakang. Nah, ini generasi, dia harus mengerti ini. Sekarang ini diserang akhlak, diserang pemikiran, supaya pemikiran anak kita ini tidak lagi normal, dia tidak lagi bersih, dikotori. Upin Ipin masih mendingan lah, tapi ada bencongnya. Bang Saleh masuk SpongeBob, ada mata satu Dajjal. Nonton Marsha, ada babinya. Shaun the Sheep, ada babinya. Harry Potter, ada sihirnya. Sipa, Siwa, ada dewanya. Apa tuh anak Ustaz? Film Sunggokong, apa namanya? Film monyet-monyet yang terbang di awan tuh. Kerasakti, film Aladin, ada banyak sihir. Sekarang perdukunan menjamur, dunia-dunia mistik menjamur. Itu yang mengotori generasi. Tambah lagi iklan-iklan aurat ini, na'udzubillah, merusak. Hati-hati. Maka kawal dia, kawal generasi ini. Yang kedua adalah, ini penting, tontonkan, kisahkan kepada mereka sejarah Islam. Jangan kau kasih dia sejarah-sejarah murahan. Umat Islam itu menyimpan banyak bendaharaan sejarah, historinya, kemenangan-kemenangannya, penaklukan-penaklukan, kepemimpinan-kepemimpinan. Coba Andalusia, coba Ustaz mau nanya nih, siapa yang menaklukkan Andalusia?
Siapa yang nama yang tersohor yang menaklukkan Andalusia? Coba. Pertanyaan kedua, siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Siapa yang menaklukkan perang salib di Mesir? Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina. Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Andalusia dialah Tariq bin Ziyad. Cuma mana mengerti anak-anak kita? Yang tahu dia itulah. Siapa idolanya? Cristiano Ronaldo. Messi, Valentino Rossi, ucok. Kacau kita. Siapa Rasulullah? Harus tahu dia. Ini zaman ini ada ya ilahi ya Rabbi ya Karim. Sengaja Pak Bu, mereka itu memutar film-film bencong, film-film murahan, ditonton sama anak-anak kita, sehingga anak kita ini tak ada nilai juangnya. Lemah, malas, capek, bosan. Ngapa gini? Bosan. Dulu saya masih ingat, kalau dah nenek ni ceritanya apa? Belanda, bambu runcing, atau kau tu dulu cerita dia masalah penjajahan Belanda, gimana bertahan hidup di hutan, bagaimana merahasiakan rahasia pejuang. Ada ilmu intelijennya, ada ilmu wawasan kebangsaannya. Sekarang mana? Maka coba ayah atau ibu nenek buat anak kita ini pejuang, pembela, ajarkan dia memang betul kokoh akidah, bagus ibadahnya, mulia akhlaknya, berwawasan keislamannya bagus, manajemen waktunya bagus, bermanfaat. Sungguh-sungguh saya heran nengok anak-anak sekarang. Saya ada sekolah gratis untuk anak-anak yatim duafa, 100 orang murid. Ujian, mau ujian aja bengong-bengong aja, ngangong-ngangong. Dulu kita di pesantren sepekan, sebulan itu dah mahfuzat itu hafal, manjadda wajada ya, man sabara zafira, man a'anaka ala syarri zalamaka. Hafal kita dulu ratusan mahfuzat hafal. Anal fatal kasyab, sama kita hafal itu. Tawadu takun kan najmi laha linazirin, banyak kita hafal. Anak sekarang la ilaha illallah, tulisan macam khot rumput, payah dia menulis. Banyak perubahan zaman ini banyak. Maka Bapak Ibu ini harus kita kawal. Salah satunya adalah dengarkan dia sejarah-sejarah Islam, biar muncul kepemimpinannya. Kenapa? Ini penutup. Karena saya pun tak ada dikasih berapa menit waktunya.
Saya ambil sedikit lagi. Dalam Islam, fungsi pemimpin itu ada 4. Besok Pak Bu, kalau mau pemilu cari yang 4 ini. Selamat gitu. 1. Pemimpin itu ciri-ciri yang bagus adalah dia menjaga agama. Hifzuddin. Buka Ahkam Sultaniyah karangan Imam Al-Mawardi, Fiqhul Islam wa Adillatuh karangan Dr. Wahbah Zuhaili, Fiqhud Daulah karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kata mereka bahwa pemimpin itu yang bagus adalah ketika dia menjaga agama. Jangan kau pilih kalau dia merusak agama. Tak ada itu. Kacau umat Islam nanti. Kedua, dia mensyiarkan Islam. Syiar-syiar itu dia alu-alukan. Tapi kalau dia yang memadamkan syiar-syiar Islam, itu bukan pemimpin, bandit. Yang ketiga, dia mengelola keuangan umat Islam. Zakat, uang haji, uang masjid dikelola sama dia untuk kepentingan umat Islam. Contoh Bapak Ibu, kas masjid misalkan 50 juta. Seluruh masjid di Indonesia ini ada 1 juta masjid. 50 juta kali 1 juta berapa? 50 triliun. Itu kalau dikelola, ndak susah anak kita ini kuliah. Ndak susah. Coba lihat Pak, Bu, Ibu kalau pergi ke arah Rengat, ke Taluk, arah pergi ke Sumatera Utara, pergi ke Rohul, banyaklah masjid. Berkasidah-kasidah menangguk duit ke Sumbar. Mau ngapa? 1.000, 2.000 membangun masjid. Sedih kita. Padahal duit umat Islam banyak. Siapa yang mengelolanya? Kemana? Habis. Payah. Saya tak bisa pula cerita di sini. Semua dah tahu. Yang keempat, pemimpin itu adalah nanti nih, doakan ini, lahir dari Masjid Nurul Falah Channel, ya, generasi anak-anak kita yang memang dia tahu siapa kawan, siapa lawan, siapa musuh negara, siapa musuh bangsa, siapa musuh agama. Kalau tidak, habis kita umat Islam. Tengok Palestin, tengok Xinjiang, tengok Sudan Selatan, tengok negeri-negeri Suriah hancur habis. Apa yang dia robohkan? Ini fakta sejarah. Yang mereka robohkan yang pertama kali adalah masjid. Suriah itu dulu kami waktu di Mesir, itu percetakan buku terbesar itu adalah di Suriah. Sekarang habis, dibakar rata habis. Hilang sejarah umat Islam. Habis sama mereka. Maka ni anak-anak kita ni suruh dia belajar sejarah, biar datang kepemimpinan itu. Semangat dia. Maka jangan sampai tontonkan dia sejarah-sejarah murahan. Sesungguhnya cerita ini hanya fiktif belaka. Fiktif kau tonton juga, sama ya enggak? Lah fiktif, merusak. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maka ghirah, ya, semangat kita itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Semangat kita itu adalah supaya kita iqamatuddin, tegaknya agama Allah nih. Bapak Ibu mungkin tak sesusah sekarang ini, masih enjoy, tapi
Kita tak tahu 10-20 tahun lagi anak-anak kita ini. Kesian kita. Maka semangat kita nih untuk mengenalkan agama kepada anak keturunan kita. Besok dia yang menyolatkan kita. Besok dia yang memikul kita ke kuburan. Besok dia yang mendoakan kita. Kalau tidak, selfie dia sama kita. Pergi dia. Sakit awak, selfie dia. Pergi dia. Banyak kejadian, banyak. Ini saja, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.